dalam hadis yang sama belum selesai kemarin menjelaskan tentang peristiwa di mana Rasulullah, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam pernah dianggap, sekali lagi dianggap berbohong. Yang pertama ketika beliau diajak menuju ke pesta rakyat, beliau tidak mau ikut dengan alasan sakit. Kemudian ketika beliau ditanya apakah beliau yang menghancurkan dua berhala dan menyisakan yang satu di tengah, ya, beliau menjawab yang melakukan adalah yang paling besar ini. Kemudian yang ketiga, beliau dianggap berbohong ketika berkenaan dengan istri beliau. Ketika masuk ke dalam sebuah daerah, beliau berdakwah mengajak istrinya sampai di sebuah daerah di mana raja atau kepala sukunya itu sangat gemar kepada perempuan-perempuan cantik. Jadi senangnya itu mengambil paksa perempuan-perempuan cantik. Nah, yang dipaksa diambil itu biasanya yang sudah bersuami. Nah ini, maka kemudian Nabi Ibrahim berkilah, nanti kalau kamu ditanya apakah kamu itu istriku, jawab kamu adalah saudara. Tidak menolak juga, tidak mengatakan iya atau tidak, tapi langsung bahwa kamu adalah saudara. Yang dimaksud adalah saudara dari sesama mukmin. Betul, setelah masuk benar falamma dakhala mangkonali kaum mlebu sapa Nabi Ibrahim alaihi salam ardahu ing tanai hadzal jabal. Ketika betul-betul sudah sampai di daerah situ, ternyata ro'aha, oh ini jawabnya di belakang. Ro'aha kang ningali ing saya bingung. Falamma dakhala abdahu ro'aha ba'du ahli jabal atau ini wis ro'aha mongko ningali ing Dewi Saroh istrinya Nabi Ibrahim sopo ba'du ahli jabari salah sijine. Nah, kata ba'du itu di dalam istilah fikih atau dalam bahasa Arab, ya, itu sering disalahpahami. Memang di pesantren atau di pondok itu ba'dul ulama itu dimaknani setengah ulama. Kalau bahasa setengah itu berarti kalau 10 ya 5. Qala ba'dul ulama'i, ya berarti ada sebagian ulama, misalnya di situ ada 10 ya 5, kalau 20 ya 10. Sepintas pemahamannya, padahal tidak. Ba'du dalam istilah fikih atau dalam bahasa Arab itu menunjuk pada satu orang yang masih hidup tapi tidak disebutkan, tidak sengaja tidak disebutkan oleh yang menceritakan. Jadi misalnya dalam fikih qala ba'dul ulama, ngendika sapa ba'dul ulama'i setengah ulama. Salah itu sebenarnya yang dimaksud oleh ulama tadi, oleh orang yang mengatakan itu, dia mau mengatakan pendapat satu orang ulama yang masih hidup, yang memang ada dua kemungkinan, tidak diketahui namanya atau diketahui namanya tapi tidak ingin disebutkan. Jadi pendapat itu masih belum kuat, gitu ya. Jadi pendapat satu orang itu masih belum kuat, masih meragukan, masih dimungkinkan untuk berubah. Lalu dikatakanlah ba'dul ulama. Jadi saya mengatakan misalnya ono wong cerita, wong itu berarti satu.
Saya sengaja tidak menyebutkan orang itu, pertama bisa jadi karena saya tidak tahu namanya, atau saya tahu namanya tapi saya masih meragukan orang ini betul-betul bicara begitu. Siapa tahu dia berubah pendapat. Jadi kalau dalam kitab fikih terutama istilah ba'dul ulama itu maksudnya wong siji, bukan beberapa orang ulama, bukan. Jadi pendapat satu ulama yang kurang kuat, karena itu maka ulama lain menceritakan ba'dul ulama. Seandainya sudah kuat, sudah yakin, maka disebut siapa yang mengatakan itu. Misalnya qala Ar-Ramli, qala Abdul Hasan Al-Basri, misalnya disebut namanya, karena memang itu pendapat beliau dan itu nyata-nyatanya beliau sudah tidak ada sehingga tidak mungkin berubah. Tapi kalau masih memungkinkan berubah karena pendapat itu kurang kuat, maka biasanya disebut ba'dul ulama. Mestinya ahadul ulama, aslinya itu ahadul ulama, tapi disebut ba'dul ulama. Ojo salah paham. Makanya ini ra'aha mongko ningali ing sarah sapa ba'du ahlil jabar. Salah sijine ngono nek manane sing bener iki. Tutup sebagian bukan. Ada satu orang keluarga atau kelompoknya raja tadi itu yang melihat kedatangan Dewi Sarah beserta suaminya itu, gitu loh. Satu orang, tapi nggak jelas siapa orang, tidak meyakinkan. Soko ba'du ahlil jabari, di sini memang orangnya nggak jelas, tidak diketahui siapa orang itu, tapi hanya satu. Ini yang pasti yang harus dipahami, istilah ba'duhum atau ba'dul ulama itu satu ulama, bukan tidak boleh diterjemahkan sebagian ulama. Sebagian itu banyak, berarti kuat pendapat itu. Oh, pendapatnya A, B, C, D, E kok kodoh, berarti kuat, padahal itu pendapat tidak kuat biasanya. Pendapat satu orang gak jelas bisa. Ba'dul ahlil jabari, soal ba'dul ahlil jabari setengah ahli ini atau kelompok keluargane raja sing diktator yang apa bang, sing gumedhe. Atahu kang tekani soal ba'dul ahlil jabar tadi. Yes. Akhirnya fakola mongkon uli ngucap soal ba'du ahli jabar melapor lagu maring jabar ngomongin lakot kodima ardoka imro'atun la yambaghi laha an takuna illa laka. Ucapan lakot kodima ardoka imro'atun la yambaghi laha an takuna illa laka. Lakot kodima yakti temen wis teko ardoka ing bumi siro, mesti raja itu soko imro'atun wong wadon layam bagi kang ora sayujo, tidak layak, tidak sepantasnya laha ketuwe imro'atun apa antakuna yento ono soko imro'atun ono iku illa laka kejaba ketuwe sira, ora ono iku illa laka kejaba ketuwe sira. Kampane ngomong niki atau wong wedok, ada tamu orang luar, orang asing, iki sing pantas memiliki tidak lain hanya Madinah. Nah, itu. Jadi dipanas-panasin, wahyu dia luar biasa. Sing paling cocok itu sampai lapor kepada raja. Langsung ketika ada orang cewek ayu, faat salah mengkonduli mutus sopo jabar ilaiha maring imro'ah atau sarok. Maksudnya dia langsung perintah orang, ya kalau gitu bawa sini perempuan. Nah gitu ya. Fa'utia, nah mestinya ini fa'utia biha. Fa'utia mongkon ditekaaken sapa biha sarah. Akhirnya betul dijemput oleh salah satu anak buahnya, disuruh datang menghadap ke raja. Fakulti yang mongko ditekaaken saka biha sarah. Jadi baknya itu ba liziyadah.
Nah, begitu tahu bahwa istrinya dijemput oleh si raja itu, bagaimana sikap Nabi Ibrahim? Beliau tidak melawan, beliau silahkan dibawa. Tapi apa yang beliau lakukan? Nah ini sesuai dengan bab yang kita bahas pada sholat. Ini media minta pertolongan Allah yang luar biasa. Istrinya dibawa oleh prajurit itu menghadap raja. Nabi Ibrahim berangkat melaksanakan sholat. Di dalam salat inilah beliau bermunajat kepada Allah, berdoa mohon keselamatan. Intinya mudah-mudahan istrinya selamat, bisa dibawa pulang kembali, tidak kurang satu apa. Yaitu fakoma mengkonduli jumeneng. Jumeneng itu ngadeg. Fakoma mengkonduli jumeneng sapa Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihi salam. Alaihi iku tetap ing atas Ibrahim assalamu utawi keselamatan. Untuk melakukan apa? Ilah sholati maring sholat. Langsung beliau berangkat melaksanakan sholat. Ya sudah, sholat terus berdoa terus sholat sunat belakang. Oh, falamma dakhalat mongko semangsane wis mlebu saka sarok alaihi ing atase Jabbar. Benar, begitu sarok datang itu raja langsung melihat wajahnya memang betul-betul luar biasa, wis tidak bisa menahan diri. Falamma dakhalat mongko semangsane wis mlebu sapa sarok alaihi ing atas Jabbar, lam yatamalak mongko ora bisa menguasai sapa Jabbar. Artinya tidak bisa menahan diri, tidak mampu mengendalikan diri untuk tidak melakukan sesuatu melihat kecantikan Dewi Sarok. Lam yatamalak mongko ora bisa apa? Ora bisa menguasai atau ora kuat. Lam yatamalak mongko ora bisa menguasai semua. Ora kuat sapa Jabbar basato ing yen to. Nah, jadi apa namanya? Sebenarnya ada kan masuk ke fi'il mudhari. Tapi ini kepada fi'il mati. Jadi bisa jadi jumlah ismnya atau jadi basato yen to gelar itu maksudnya mengulurkan tangan. Basata ingin tenggelar sapa Malik atau apa dari Jabbar ya tahu ing tangane Jabbar ilaiha maring sarok. Tidak kuat menahan diri, tidak bisa untuk menyentuh sarok Dewi Sarok. Nah disinilah kemudian nyambung dengan doanya atau dengan apa tadi permohonan Nabi Ibrahim tadi. Betul, begitu mau disentuh atau mau dirangkul mau bagaimana, fakubidot. Kalau di riwayat lain fakuhida maksudnya langsung dihukum sama Allah. Kalau di sini fakubidot mongko dikeker itu maksudnya tidak bisa bergerak, kaku. Jadi tangan yang mau menyentuh Dewi Sarok itu tiba-tiba menjadi kaku. Fakubidot mongko dikeker apa ya tubuh tangane Jabbar qabdatan kelawan kekeran syadidatan kaku. Jadi kayak dikeker kayak ada yang memegang dengan keras. Yes. Tidak bisa gerak sudah. Mau menyentuh Dewi Sarok tidak bisa bergerak. Faqala mongko nuli ngucap sapa Jabbar laha maring Sarok. Udai, tapi kalau yang mukhatabnya itu perempuan itu menjadi udai ditambah ya. Udai dongo siro, tolong doakan saya biar saya kembali normal, tangan saya tidak kaku begini. Udai dongo siro Allah ing Allah ayyutalliqa ing yen to ngeculaken melepaskan sapa Allah yadi ing tangan ingsun. Tolong doakan saya, mintakan kepada Allah supaya tangan saya ini bisa lepas lagi, tidak kaku begini. Saya janji saya tidak akan mengganggu kamu. Itu katanya. Wala audhuruka lan ora bakal bahayani sapa ingsun ing sira. Audhuruki, mohon maaf. Audhuruki wala audhuruki lan ora bakal bahayani sapa ingsun ing sira. Aku janji aku tidak ganggu kamu lagi. Nah, sini Sarok kan lugu, beliau juga
berpikir positif, husnudzon, berdoa kepada Allah. Kalau dalam riwayat lain, bukan tangannya kaku, enggak, tiba-tiba dia kayak seluruh tubuh itu lemes, tidak punya tenaga, langsung ambruk, tidak bisa bergerak. Nah, di dalam riwayat lain. Tapi di sini tangannya kaku, kayak diikat atau diikat dengan sangat kuat. Ya. Ada yang riwayat lain lagi, apa itu? Kayak wong ayanan, kejam, kejam. Intinya dia tidak bisa melakukan apapun, tidak bisa bergerak menyentuh si Dewi Sarah. Minta tolong, ayo doakan saya, tolong doakan saya biar saya kembali sehat lagi, pulih lagi. Saya janji tidak akan ganggu kamu. Begitu didoakan, Allah langsung mengabulkan. Fa'alat menggonuli ngelakoni semua sopo Sarah. Begitu berdoa, ya Allah tolong sembuhkan orang ini. Fa'ada menggonuli bali seperti Jabar sehat mana, tapi lali mana gitu. Begitu wis gitu ya, fa'alat menggonuli ngelakoni sebuah Dewi Sarah, artinya sembuh kembali. Begitu wis waras, tangannya normal, umat mana lali sampai janji nih. Fa'ada menggonuli bali di sebuah Jabar, disentuh mana, pengen menyentuh, pengen merangkul lagi. Terjadi hal yang sama dengan tadi. Faku itu mengkoti keker opo yadahu, jadi yadahu ya, di atasnya itu asyadda kelawan luwih banget minal qabdati dinimbang saking kekeran al-ula yang pertama. Semakin keras itu himpitan atau apa istilahnya, kayak diikat dengan ikatan yang sangat kuat, semakin kuat sehingga semakin kaku tubuhnya. Sama dalam doa itu, akan lagi saya biar tidak seperti ini, lepaskan saya, sama sampai 3 kali begitu. Akhirnya yang ketiga barulah kita kembali mana. Faqala menggunuli ucap sapa Jabar laha maring sahabat tadi Sarah mithla dzalika ing sepadane menggun ud'illaha ayyutalliqu, atasnya ud'illaha ayyutalliqu sampai pintu ngono maneh diulang-ulang. Fa'alat dia tetap ditungakno sampai Siti Sarah karena beliau orang baik. Fa'adam baleni maneh ya sapa Jabar. Faku bitu mengkoti keker apa yadahu asyadda kelawan luwih banget minal qabdataini tinimbang kekeran loro al-ulayaini kang awal kali sampai 3 kali. Begitu wis 3 kali barulah dia ngomong di faqala mengkotuli ucap sapa Jabar ud'i dumu sira Allah ing Gusti Allah ayyutalliqo ing yen to ngeculaken sapa Allah yadi ing tangan ingsun falaki mohon kudu sira Allahu utawi Allah. Wis ini yang ketiga, Gus gak mani macam-macam maneh. Wis temen iki. Aku katakanlah sumpah saya tidak akan melakukan lagi. Itu maksudnya. Falaki Allah maka kudu sira Allahu utawi Allah. Maksudnya saya bersumpah jaminannya Allah. Nah, itu yang akan menanggung ini. Saya janji sumpah tak akan melakukan lagi. Falaki mongko iku sira Allah utawi Allah aduraka ing yen ora bahayani sapa ingsun aduraki ing yen ora bahayani sapa ingsun ing sira. Akhirnya betul bahwa alat mongko itu mandang sapa imra'ah atau Sarah wa utliqat lan dijolaken apa ya tubuh tangane seperti di Jabar. Wada'a wis setelah yang ketiga ini kapok-kapok teman, langsung dia panggil salah seorang anak buahnya. Wis iki arep entuk kawon minggat wis kawon mulih tokno wis. Iki awakmu iki ora ajar. Gak nggawa cewek tapi nggawa setan gitu. Mangkel karena 3 kali berturut-turut tak berhasil mau mengganggu kehormatan Dewi Sarah. Pada alam ngundang semua Jabar Allah ing wong tadi yang datang tadi yang mendatangkan Allah ing wong jaa kang teko sapa Allah di pihak kelawan bawa Dewi Sarah yang tadi jemput tadi itu dipanggil sini wis iki go balik iki arep itu
gitu ya. Faqala mangkonuli ngucap sapa Jabar lahu maring alladzi innaka innama ataitani bisyaitonin walam taktini bi insanin. Sing kok bawa gitu tuh cewek ini masya ayu setan geregeten wis ping telu gak berhasil. Innaka satamene zero iku innama ataitani angin bestine nekaaken sira ing ingsun bisyaitonin kelawan setan walam taktini lan ora nekaaken sapa sira ing ingsun bi insanin kelawan menungso iki tutup wong setan. Fa akhrijha, kalau begitu segera keluarkan dia, usir dia dari sini. Fa akhrijha mongkon ngetokno sira. Akhraja yukhriju akhrij. Fa akhrijha mongkon ngetokno sira ing sarah min ardi saking tanah atau saking bumi. Sudah usir dari daerah kita, suruh keluar dari wilayah kita. Bukan hanya itu, si Allah melasi sebagai tanda penyesalan. Wa atiha lan menehono sira ing sarah hajar ing hajar. Jadi dia punya budak perempuan namanya Hajar, bukan hanya diusir tapi diberikan Hajar itu untuk menemani. Jadi ini di balik lemahnya ada panggonan ini, jangan ada di wilayah kita. Terus ini ada budak perempuan namanya Hajar, jadikan sebagai pembantu dia, sertakan ya. Nah kemudian dari Hajar inilah lahirlah siapa tadi? Nabi Ismail alaihissalam. Makanya orang Israel itu tidak bisa menerima Rasulullah sebagai nabi terakhir, nabi yang paling mulia. Kenapa? Karena menganggap yang berhak menjadi nabi terakhir itu dari kalangan keturunan Nabi Ishak, Nabi Yakub yang mereka, bukan dari keturunan Nabi Ismail yang ibunya seorang budak. Nah, gitu lihat. Makanya mereka merasa lebih mulia di Al-Quran seperti itu. Wa di halaman ikono sira ing Hajar ing sarah Hajar ing Dewi Hajar. Qala mongko nuli ucap sapa rawi kemarin sapa rawi Abu Hurairah fa balat mongko nuli madhep mesti balik pulang kembali Dewi Sarah. Fa balat mongko nuli madhep sapa Sarah tamsi halim laku pulang sudah sama berdua dengan sama perempuan lain namanya Hajar tadi. Falamma ra'aha mongko nalikane mirsani ing sarah sapa Ibrahim Nabi Ibrahim alaihissalam, begitu lihat Nabi Dewi Sarah pulang dalam kondisi selamat, langsung terkokoh-kokoh Nabi Ibrahim mendatangi Dewi Sarah. Ya Allah ya kabar ya Allah siapa gitu ya macam-macam ya. Falamma ra'aha mongko semangsane ningali atau mirsani ing sarah sapa Ibrahim Nabi Ibrahim alaihissalam insorofa mongko langsung budala itu berangkat mendatangi. Insorofa mongko nuli budala sapa Ibrahim faqala mongko nuli dawuh sapa Nabi Ibrahim laha maring sarah mahyam kalau dalam riwayat lain mahya. Jadi itu bahasa pasaran orang Arab. Mahyam itu mahya, asalnya dari mahya jadi mahya, sama dengan min aina cita, jika diambil gampangnya mininjit. Jadi kalau tanya alamat kenalan itu kan mestinya kan bahasa fasohanya Arab fushanya itu min aina cita, Anda berasal dari mana. Tapi orang Arab cari gampangnya min aina cita jadi mininjit. Dan kalau Arab mininjit itu coba itu artinya min aina cita. Sab'ata asyar jadi sab'atas. Kalau itu sab'atas. Pada aslinya sab'ata asyar, sab'atas. Nah, itu ya. Jadi ini mahyam itu ma sya'nuka wa ma khabaruka. Mahyam utawi apa iku kahanan sira. Mahyam utawi apa iku kahanan sira. Bagaimana keadaanmu? Ya apa mangketmu jadi apa mungkin? Faqalat mongko nuli qalat mongko jawab sapa Sarah khairon nemoni panjenengan ing kebagusan. Panjenengan melihat saya dalam kondisi baik-baik saja.
nemoni sapa sira ing kebagusan. Kafa, bagaimana kok bisa begitu? Kafa jogo atau nyegah sapa Allah Gusti Allah al-fajir ing wong kang lanjut. Allah sudah menjaga saya, melindungi saya dari kejahatan orang-orang yang jahat. Fajir ini maksudnya adalah raja tadi. Oh, bahkan bukan hanya itu, wa akhdama lan ngeladenaken sapa fajir maaf sapa Allah khatiman ing juru lati. Bahkan Allah menambah anugerah kami, anugerah saya bukan hanya selamat dari raja yang kejam, saya juga mendapatkan seorang pembantu yang bernama siapa tadi? Hajar. Kalau dawu Abu Hurairah fatilka. Nah ini fatilka mongko utawi mengkono sarah iku ummukum. Sarah bisa, hajar bisa. Fatilka mongko sarah bisa, sarah mohon karena temanya Dewi Sarah. Iku ummukum ibu sirah. Jadi kemudian Abu Hurairah sebagai perawi cerita kepada para sahabat atau para yang ngaji kepada beliau, fatilka ummukum ya bani ma'is samai. Fatilka mongko sarah iku ummukum. Nah, sarah inilah hakikatnya adalah ibu dari kalian semua. Siapa yang dimaksud? Ya bani ma'is samai, he anak turune banyu langit. Maksudnya siapa anak keturunan banyu langit? Atau banyu langit itu punya anak? Bukan begitu. Ma'us sama atau bani ma'is sama itu julukan bagi orang-orang Arab. Kenapa? Karena orang Arab itu boleh dikata hidupnya, air kehidupan mereka itu hanya mengandalkan air hujan. Karena saking tandusnya, saking gersangnya, seakan-akan yang menghidupi mereka itu air hujan. Makanya disebut ya bani ma'is sama. Sarah inilah cikal bakal atau ibu kalian semua, wahai bangsa Arab. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya benar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.